Bab 291, Wude tercengang. Tingkatkan kecepatannya. Perintah Du Xiahai, terbakar rasa cemas. Ya, kata polisi yang sedang mengemudi. Dia segera mempercepat. Direktur Biro Keamanan Umum juga dengan cepat memberitahu mobil-mobil di belakang mereka untuk mempercepat melalui walkie-talkie. Kecepatan konvoi tiba-tiba meningkat saat mereka melaju menuju kota Yangdun dengan kecepatan kilat. Di pihak Xia Ruofei, dia dan Suwu memegang senjata mereka dan menatap dingin ke arah para pengunjung di depan mereka yang diam karena takut. Wude menutupi luka di betisnya dengan tangannya. Matanya menunjukkan ekspresi yang sangat kejam saat dia mengutuk dalam hatinya, kamu bisa terus menjadi sombong. Saat polisi tiba, Anda bahkan tidak punya waktu untuk menangis. Ironisnya, seorang gangster tua yang dulunya seorang pejuang berharap polisi segera muncul. Tampaknya Allah surga telah mendengar keinginan Wude. Tak lama kemudian, suara sirene polisi yang melengking terdengar dari jauh. Mobil polisi menggali ke jalan lama kota Yangdun. Mata Wude langsung berbinar. Dia menampilkan senyuman yang agak gila dan berteriak, hahaha. Polisi ada di sini. Anda tidak bisa lari. Tunggu saja untuk dipenjara dan ditembak. Melihat reaksi Wude, Suwu bertanya, agak bingung, Ruofei, apakah ada yang salah dengan cucu ini? Dia masih sangat senang saat polisi ada di sini. Xia Ruofei secara alami tahu apa yang direncanakan Wude, jadi dia tersenyum dan berkata, siapa yang tahu? Mungkin otaknya rusak. Suken, apakah kita harus memberi injeksi lagi sebelum polisi datang? Saya pikir kita harus membiarkan dia bebas sepenuhnya. Sungguh menyakitkan bagi pasien gangguan seperti jiwa untuk hidup. Mari berbelas kasih dan bantu dia. Wude sangat ketakutan hingga dia berteriak, tidak. Jangan tembak. Kalian, datang dan lindungi aku. Ketika Men in Black di samping Wude mendengar ini, mereka terkejut dan tanpa sadar menghindar ke samping. Tembakan Xia Ruofei berhasil mencapai puncak dan langsung mengenai Wude. Para pria berbaju hitam itu masih takut? Jika itu sedikit melenceng target, merekalah yang berada di tanah. Saat Wude melihat penampilan bawahannya, dia semakin marah. Dia berpikir dengan kejam di dalam hatinya bahwa jika tidak terjadi apa-apa kali ini, dia harus memberikan pelajaran yang baik kepada hal-hal buta ini ketika dia kembali. Tak lama kemudian, polisi mobil sudah melaju ke samping toko. Wude tampak seperti baru saja melihat ibunya sendiri yang sudah bertahun-tahun tidak terlihat. Dia berteriak sambil menangis dan ingus, polisi! Tolong aku! Tolong aku! Lebih dari separuh kepolisian kota telah dikumpulkan. Polisi segera mengepung mereka begitu mereka keluar dari mobil. Masing-masing bersenjata, dan petugas polisi di depan semuanya mengenakan rompi anti peluru, terlihat sangat gugup. Menurut Wude, ini sangat normal. Dia bawahannya yang mendesak untuk menelepon polisi dan mengatakan bahwa ada preman bersenjata di sini, dan mereka telah menembak dan melukai orang. Menyikapi keadaan darurat seperti itu, polisi pasti akan berjaga-jaga. Namun, ketika Wude melihat sekelompok polisi bersenjata melompat keluar dari beberapa truk militer di belakang mobil polisi, dia terkejut. Ada puluhan polisi bersenjata, dan semua tentara dilengkapi dengan senapan otomatis tipe 95. Mereka berkumpul di depan truk dan dengan cepat mulai membagi dan menutup corong. Mulut Wude terbuka lebar. Dia berpikir, ini lonceng yang terlalu lebar. Besar. Apakah orang yang mengangkat telepon itu salah dengar? Hanya ada satu preman bersenjata di sini. Biarpun mereka termasuk yang membawa pistol, hanya ada dua. Mengapa ada begitu banyak polisi bersenjata di sini? Mereka telah mengerahkan semua polisi bersenjata di kota, bukan? Mungkinkah kedua orang ini adalah teroris yang sangat berbahaya? Semakin Wude menyarankan, semakin dia merasa bahwa hal itu mungkin terjadi. Ketika Xia Ruofei melepaskan tembakan, ketidakpeduliannya terhadap kehidupan dan niat membunuh yang mengerikan membuatnya gemetar. Ketika polisi bersenjata melihat Xia Ruofei dan Suwu memegang senjata, mereka menjadi gugup. Dengan suara gemerincing, mereka memasukkan peluru dan mengarahkan senjatanya ke Xia Ruofei dan Suwu. Jangan bergerak. Letakkan senjatamu. Teriak prajurit polisi bersenjata itu. Melihat ini, Wude sangat bersemangat dan berteriak. Kawan polisi, itu mereka. Merekalah yang melukai orang dengan senjata. Yang berbaju hitam mengatakan bahwa dia telah mengambil beberapa nyawa. Itu pasti perintah yang diinginkan. Sebelum Wude menyelesaikan kalimatnya, moncong dingin diarahkan ke kepalanya. Seorang tentara bersenjata berteriak,
letakkan tangan Anda di belakang kepala dan jangan bergerak. Wu De sangat ketakutan hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia dengan cepat dan patuh menutupi kepalanya dengan tangan dan menjelaskan, kawan, kamilah korbannya. Kamilah yang menelepon polisi, diam. Prajurit polisi bersenjata itu melorot dan berkata. Wu De dengan cepat menutup mulutnya. Xia Ruofei dan Su bekerja sama dan menurunkan senjata mereka, lalu perlahan-lahan meletakkannya di tanah. Mereka tahu bahwa polisi dan polisi bersenjata pasti dipasang setelah manajer Lu memberitahu pemerintah setempat. Wu De, seekor ular lokal, mungkin berteman dengan beberapa polisi dasar, tetapi sangat tidak mungkin memanggil begitu banyak polisi bersenjata dan polisi bersenjata. Belum lagi Wu De, bahkan beberapa pejabat lokal yang memiliki kekuasaan nyata pun tidak mampu melakukannya. Secara khusus, penggunaan TNI harus merupakan perintah darurat yang dikeluarkan oleh pimpinan, dan kemudian pimpinan daerah secara langsung mengordinasikannya agar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, Xia Ruofei dan Su meletakkan senjatanya tanpa khawatir. Saudara-saudara polisi bersenjata, merekalah yang menyerang kepala biro. Kami adalah staf kepala biro, kata Xia Ruofei dengan nada santai. Apakah kamu punya identitas? Seorang petugas polisi bersenjata bertanya. Faktanya, ketika dia melihat mereka berdua menggunakan perlengkapan standar, dia sudah percaya 70-80% kata-kata Xia Ruofei. Namun, ini adalah masalah penting dan dia tidak berani bersantai. Tentu saja. Xia Ruofei tersenyum dan berkata, Suken, tunjukkan identitasmu. Su mengangguk dan kemudian berkata, saudara-saudara, saya akan menunjukkan ID saya sekarang. Jangan gugup, dia sangat khawatir ketika dia mengeluarkan identitasnya, anggota baru dari polisi bersenjata akan mengira dia sedang mengeluarkan senjata dan tangannya akan gemetar karena gugup, menyebabkan pistolnya terlepas. Mati. Itu akan menjadi sebuah tragedi baginya. Jadi Su memberitahu mereka sebelumnya, lalu perlahan-lahan menurunkan tangannya dan memasukkannya ke dalam saku bagian dalam pakaiannya. Kemudian, dia perlahan mengeluarkan ID militernya. Ketika petugas melihat Su mengeluarkan dokumen merah, dia sedikit lega. Dia maju untuk mengambil kartu petugas Su dan membukanya untuk memeriksanya dengan cermat. Kemudian, dia menutup ID-nya dan memberi hormat pada Su, sambil berkata, Selamat siang, Ketua. Pangkat Su adalah wali kota, lebih tinggi dari kapten dan instruktur skuadron polisi bersenjata mereka. Dia layak disebut pemimpin. Petugas polisi bersenjata memberi isyarat kepada tentara untuk menurunkan senjatanya dan berkata, mohon tunggu sebentar, Ketua. Saya masih harus melapor ke atasan saya. Saya mengerti. Pergi. Su sedikit mengangguk pada saat ini, Du Xiahai, sekretaris pemerintah kota, juga datang, didampingi oleh Direktur Biro Keamanan Umum dan Zhang dari polisi bersenjata. Sersan itu berlari mendekat dan memberi hormat. Lalu menyerahkan identitas petugas Su kepada Du Xiahai dan berkata, melapor kepada sekretaris, 2 orang di sana mengaku sebagai anggota staf dari seorang kepala tertentu. Ini adalah salah satu dokumen identitas mereka. Du Xiahai mengangkat kelopak mata, mengambil identitas petugas, dan membukanya. Ketika dia melihat tulisan, Biro Penjaga, di atasnya, dia segera berkata, ayo pergi. Du Xiahai dan yang lainnya dengan cepat berjalan ke arah Xia Ruofei dan Su. Kapten polisi bersenjatakan tangannya, memberi isyarat kepada polisi bersenjata yang masih berjaga di sekitar Xia Ruofei dan Su untuk mundur. Du Xiahai berjalan langsung ke Su dan mengembalikan sertifikat perwira militernya. Kemudian, Du Xiahai bertanya dengan gugup, Wali Kota Su, saya sekretaris Komite Kota Weishan. Apakah ketuanya baik-baik saja? Bab 292, jelas. Su tiba kemudian dan tidak tahu banyak tentang masalah, jadi dia menoleh untuk melihat Xia Ruofei. Kepala biro sangat aman, kata Xia Ruofei dengan tenang. Setelah mendengar kata-kata ini, Du Xiahai tiba-tiba menghela nafas lega. Sejak dia menerima telepon dari pemimpin komite partai kota Songping, Du Xiahai berada dalam ketegangan yang tinggi. Sekarang, dia tiba-tiba menjadi santai. Kader setingkat wakil direktur departemen yang sudah banyak melihat adegan besar ini justru merasa seperti mau pingsan. Itu bagus, kata Du Xiahai. Ekspresi Xia Ruofei dingin. Dia mengerutkan kening dan berkata, Sekretaris Du, menurutku yang paling penting sekarang adalah menangkap semua preman ini. Du Xiahai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengetik dan dengan cepat berkata, ya.
Kami pasti akan menghukumnya dengan berat. Setelah mengatakan itu, Du Xiaohai berbalik dan memerintahkan, Direktur Kuo, Kapten Xiang Song, segera perintahkan rekan kita untuk menangkap semua preman ini. Jika ada di antara kalian yang melarikan diri, aku akan meminta pertanggungjawaban kalian. Ya. Ya. Direktur Biro Keamanan Umum dan Kapten Polisi bersenjata membalas pada saat yang bersamaan. Kemudian, mereka memberi hormat pada Xia Ruofei dan Su dan segera memerintahkan polisi untuk menangkap semua orang yang berada di bawah kendali polisi dan polisi bersenjata. Wu De telah berada di kota WS selama bertahun-tahun dan sekarang dianggap memiliki status tertentu. Secara alami, dia bisa mengenali Du Xiaohai secara singkat. Wu De melihat bahwa Du Xiaohai begitu sopan kepada dua pemuda bersenjata, bahkan dengan sedikit rasa hormat, dan mereka berulang kali menyebut pemimpin dalam percakapan mereka. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah menyebabkan bencana besar kali ini? Polisi perisai di belakangnya menjepit tangan ke belakang dan memborgolnya. Borgol yang dingin membuat Wu De gemetar. Dia juga pulih dari kebingungannya dan dengan cepat berteriak, "Saudara-saudara, saya tidak bermaksud untuk mengepung kepala suku. Saya tidak tahu bahwa kepala biro ada di sana. Saya dianiaya." Xia Ruofei mendekat dan menatap Wu De dengan dingin, berkata, "Tidak masalah jika kamu mengetahuinya atau tidak. Kenyataannya adalah Anda memimpin lebih dari 100 orang dalam upaya menyerang para pemimpin negara. Jangan terlalu sombong. Jika Anda terlalu banyak berjalan di malam hari, pada akhirnya Anda akan bertemu hantu, tentu saja. Pemenangnya adalah kamu bisa menyelamatkan nyawa anjingmu kali ini." Bagaimana mungkin Wu De masih memiliki gengsi sebagai tiran lokal saat ini? "Kakak, aku salah." Dia menangis dengan sedihnya. "Aku benar-benar tidak tahu." Pada saat ini, usus Wu De benar-benar berwarna hijau karena penyesalan. Jika dia bisa memutar kembali waktu, dia tidak akan pernah memilih untuk mengancam dan menggoda Li Shifu. Dia bahkan tidak mau membuka pabrik teh yang sama sekali. Dia sudah punya cukup uang. Bahkan jika dia tidak melakukan apapun, itu sudah cukup untuk menjalani hidup tanpa beban. Tapi sekarang, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Karena kesombongannya, ia telah terjerumus ke dalam kutukan abadi. Xia Ruofei memandang Wu De dengan dingin dan berbalik untuk pergi. Mata Du Xiaohai ingin mengisi api saat dia berkata dengan keras, "Borgol mereka semua dan bawa pergi." Du Xiaohai sangat membenci para pembaca ini. Mungkin karena kejadian hari ini, jabatannya sebagai sekretaris sudah berakhir. Du Xiaohai baru berusia 40-an tahun ini. Dia dianggap sangat muda di antara wakil direktur departemen. Ia juga anggota termuda dari Komite Tetap Komite Partai Kota Songping. Dapat dikatakan bahwa dia memiliki masa depan yang cerah dan merupakan bintang yang sedang naik daun di dunia politik. Namun gara-gara kelakuan bodoh para hooligan tersebut, bintang politik baru ini pun terancam tumbang. Tentara polisi bersenjata dan petugas polisi memborgol semua gangster dengan tertib. Di bawah pengawasan polisi bersenjata dengan senapan otomatis tipe 95, bajingan kecil ini berperilaku sangat baik, bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Mereka semua dengan patuh membiarkan diri mereka ditangkap. "Kawan, bolehkah aku bertanya di mana ketuanya sekarang?" Du Xiaohai bertanya dengan hati-hati. "Bisakah kita bertemu ketua? Saya secara pribadi harus memikirkan apa yang terjadi hari ini pada kepala biro." "Sekretaris Du, mohon tunggu sebentar. Saya akan meminta instruksi," kata Xia Ruofei dengan tenang. Baiklah, maaf atas masalah ini." Du Xiaohai dengan cepat berkata. Xia Ruofei mengangguk sedikit dan berbalik untuk berjalan pintu menuju toko. Dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Du Xiaohai. Sebagai kepala pemerintahan lokal, Du Xiaohai telah menjalankan jalannya dengan sangat buruk. Pertama-tama, dia bukanlah seorang sekretaris yang kompeten. Bahkan jika Du Xiaohai tidak memiliki hubungan langsung dengan Wu De, sekretaris akan selalu menjadi orang pertama yang bertanggung jawab selama ada masalah di wilayah yang diumumkannya. Sekretaris harus mengambil tanggung jawab kepemimpinan. Xia Ruofei meninggalkan Du Xiaohai dan berjalan ke pintu toko. Dia membuka pintu kecil pada tirai yang digulung dan membungkuk untuk masuk ke dalam toko. Dia menutup pintu begitu dia masuk, menghalanginya dan ingin tahu Du Xiaohai. "Xia kecil, bagaimana situasi di luar?" "Mengapa saya mendengar suara tembakan?" Panatua Song bertanya dengan tenang. "Situasinya terkendali," Xia Ruofei berkata.
Pemerintah setempat telah mengirimkan petugas polisi dan pasukan bersenjata untuk menangkap semua hooligan dan bajingan yang menyebabkan masalah. Kemudian, Siar Wofei melanjutkan, Ketua, sayalah yang baru saja menembakkan pistol. Ada lebih dari 100 orang di sekitar toko dan seseorang bahkan mendobrak pintu. Saya tidak punya pilihan selain menembakkan senjata untuk membangun otoritas saya. Jika tidak, masalah akan menjadi tidak terkendali dan tempat ini akan berada dalam bahaya. Kamu melakukan hal yang benar, Peter Song tersenyum dan mengangguk. Sia kecil, apakah ada korban jiwa? Saya menembak jatuh 2 hooligan itu. Sia Wofei berkata, yang lain baik-baik saja. Panatua Song memandang Siar Wofei dengan setuju dan mengangguk. Siar Wofei kemudian meminta instruksi lebih lanjut. Kepala, Du Xiahai, Sekretaris Pemerintah Kota WS, berada di luar bersama rekan-rekan dari Biro Keamanan Umum dan skuadron polisi bersenjata. Apakah kamu ingin bertemu dengan mereka? Panatua Song merenung dan menoleh ke manajer Lu. Xiao Lu, apakah Provinsi Tenggara mengirim seseorang ke bawah juga? Ketua, jawab manajer Lu segera. Menurut masukan dari Kantor Umum Komite Partai Provinsi Tenggara, tim tersebut dipimpin oleh Sekretaris Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi Tenggara, Kamrat Lei Yong. Dia sedang dalam perjalanan ke Gunung Wui bersama rekan-rekan terkait dari Komite Politik dan Hukum Provinsi dan Departemen Keamanan Publik Provinsi. Selain itu, para pemimpin utama Komite Partai Kota Songping juga sedang dalam perjalanan ke Gunung Wui. Panatua Song mengangguk dan berkata kepada Siar Wofei, Sia kecil, saya tidak akan bertemu dengan para pemimpin komite partai lokal dan pemerintah untuk saat ini. Ayo kembali ke hotel setelah kita selesai menangani masalah di luar. Kalau tidak, ketika kawan Lei Yong datang nanti, kita harus bertemu dengannya lagi. Panatua Song awalnya takut akan masalah, jadi dia bersembunyi dari semua orang dan datang berkunjung dengan pakaian biasa. Namun setelah kejadian hari ini, semua orang di pejabat Provinsi Tenggara mengetahui bahwa dia telah datang ke Gunung Wui. Tidak mungkin lagi meminta pakaian preman. Sekretaris Komite Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi datang langsung dari kota provinsi yang jaraknya 300 hingga 400 km. Masuk akal jika Panatua Song bertemu dengannya, jadi dia berpikir sebaiknya mereka bersama saja. Perlu diketahui bahwa para pemimpin di semua tingkatan berangkat begitu mendapat kabar, yang berarti waktu kedatangan mereka berbeda-beda. Jika Peter Song bertemu Du Xiahai sekarang, dia harus bertemu dengannya lagi ketika para pemimpin utama Komite Partai Kota Songping tiba nanti. Dia harus bertemu dengannya lagi saat Lei Yong memimpin ke Gunung Wui. Ini terlalu merepotkan. Siar Wofei segera menjawab, mengerti. Ketua, aku akan keluar dulu. Silakan beristirahat di sini sebentar. Kita bisa kembali ke hotel setelah area luar dibersihkan. Sia kecil, kamu sudah bekerja keras. Kata Panatua Song sambil tersenyum. Siar Wofei membuka pintu lagi dan Du Xiahai segera mendekatinya, menatap Siar Wofei dengan harapan di matanya. Sekretaris Du, saya sudah bertanya kepada ketua, kata Siar Wofei acuh tak acuh. Ketua telah memprediksi Anda untuk fokus menangani dampaknya terlebih dahulu. Ketika Sekretaris Lei dari Komite Politik dan Hukum Partai Provinsi tiba, dia akan menemui Anda semua. Mendengar ini, wajah Du Xiahai tiba-tiba menjadi pucat, dan dia sepertinya kehilangan jiwa. Bab 293, tokoh terkemuka dalam industri pembuatan teh. Du Xiahai masih memiliki secercah harapan, tetapi Panatua Song tidak menemuinya, jadi harapannya hancur. Dengan kejadian besar yang terjadi di kebetulan, dia merasa bahwa jabatan sekretarisnya telah benar-benar berakhir. Siar Wofei sedikit mengernyit dan menatap kebingungan Du Xiahai. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Sekretaris Du, Anda harus mengurus jalannya dulu di sini. Kepala biro masih menunggu untuk kembali ke hotel setelah tempat ini dibersihkan. Du Xiahai tiba-tiba sadar kembali dan dengan cepat berkata, baiklah, situasinya sudah seperti ini. Du Xiahai juga menyadari bahwa yang bisa dia lakukan hanyalah menghadapi konsekuensi seindah mungkin. Sedangkan sebaliknya, dia hanya bisa melakukan yang terbaik dan menyerahkannya pada takdir. Saat ini, pintu belakang toko terbuka lagi. Menir Lu keluar dan bertanya, siapa di antara kalian yang merupakan pemimpin kota WS? Du Xiahai menghubungkannya dan dengan cepat berkata, halo, saya Du Xiahai, sekretaris pemerintah kota WS. Menir Lu sedikit mengangguk. Halo, sekretaris Du. Nama keluarga saya adalah Lu.
Saya sekretaris kepala. Du Xiaohai dengan cepat maju ke depan dan sedikit membungkuk, jadi Menir Lu, halo. Sekretaris pribadi seorang kepala biro seperti Panatua Song setidaknya setingkat kepala departemen. Du Xiaohai melihat usia Menir Lu dan tahu bahwa Menir Lu mungkin adalah wakil pemimpin menteri. Selain itu, Menir Lu adalah karyawan Panatua Song, jadi Du Xiaohai harus menurunkan sikapnya. Sekretaris Du, kata Menir Lu, kepala biro meminta saya menyampaikan pesan kepada Anda. Dia meminta Anda untuk tidak merasakan terlalu banyak tekanan. Fokus saja pada pekerjaanmu saat ini. Du Xiaohai tiba-tiba merasa segar, seolah-olah dia baru saja meminum es sup plum asam di musim panas. Dia berkata dengan ekspresi gembira, ya. Terima kasih atas perhatian Anda, Ketua. Tolong beritahu Ketua bahwa saya pasti akan menyelesaikan akibatnya dan memastikan bahwa para pembaca ini akan dihukum berat. Saya pasti akan memperketat manajemen keamanan di masa depan untuk memastikan suasana kota bersih dan positif. Oke, Sekretaris Du, saya tidak akan mengganggu Anda lagi. Menir Lu berkata dengan acuh tak acuh. Xia Ruofei memperhatikan dari samping dan menghela nafas dalam hatinya. Sepertinya Panatua Song masih belum tahan. Dengan kemarahan Xia Ruofei, dia tidak akan pernah melepaskannya begitu saja. Namun, karena Panatua Song telah membuat keputusan, Xia Ruofei tidak akan mengambil Jian-Jia, lagi pula itu bukan urusannya. Du Xiaohai kembali penuh energi, dan efisiensi kerja di sini jauh lebih tinggi. Tak butuh waktu lama, lebih dari 100 bajingan diborgol dan diantar ke truk militer. Setiap truk dijaga lebih dari petugas polisi bersenjatakan peluru tajam. Polisi bersenjata lainnya berkumpul di jalan dan bersiap untuk kembali ke kota dengan berjalan kaki. Jaraknya hanya belasan kilometer dari kota. Bagi para prajurit polisi bersenjata ini hanyalah pelatihan yang sangat mudah. Petugas polisi juga masuk ke dalam mobil. Du Xiaohai datang untuk melapor kepada Menir Lu, Xia Ruofei, dan yang lainnya, lalu mereka masuk ke mobil dan pergi. Du Xiaohai masih memiliki banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Dia harus secara pribadi menyampaikan interogasi lanjutan terhadap orang-orang ini. Selain itu, ada hal mendesak lainnya yaitu membenahi suasana sosial. Operasi skala kota untuk anggota dunia bawah dan kejahatan akan segera diluncurkan sepenuhnya, dan dia, sebagai sekretaris, harus mengambil alih semua ini. Jalan tua kota itu kembali damai. Hanya tetangga sekitar yang masih diam-diam mengawasi dari jauh. Keributan diketahui besar yang disebabkan Gong Jia hari ini sudah semua orang di kota kecil ini. Bisa diprediksi di masa depan, segala macam rumor tentang bengkel peralatan listrik milik Niu Yusheng akan populer di kota kecil. Xia Ruofei dan yang lainnya juga kembali ke toko. Setelah Panatua Song mengetahui bahwa kerumunan telah dibersihkan, dia tersenyum dan berkata kepada Li Zifu, Kakak Fu, aku tidak membayangkan akan menimbulkan penayangan besar hanya dengan datang mendiskusikanmu. Itu semua karena dari aku. Li Zifu menghela nafas. Untunglah kamu baik-baik saja, Song kecil. Jika tidak, saya akan mendapat masalah besar. Saudara Fu, apa yang kamu katakan? Panatua Song berkata, kamu seharusnya menceritakanku tentang hal ini sebelumnya. Jika bukan karena hari ini, saya tidak akan tahu bahwa Anda terluka karena ancaman dan memikirkan para hooligan itu. Pada titik ini, ekspresi Panatua Song berubah tegas menjadi. Beberapa orang di daerah setempat benar-benar melanggar hukum dan terlalu sombong. Dia harus dihukum berat. Song Rui bertanya dengan rasa ingin tahu, Kakek Li, saya mendengar bahwa alasan mengapa orang-orang itu mengancam dan menyuap Anda adalah untuk meminta Anda menjadi penasihat teknis di pabrik mereka. Mengesampingkan karakter mereka, ini sebenarnya hal yang bagus. Mengapa kamu tidak setuju untuk meninggalkan gunung? Saya belum pernah membuatkan teh untuk siapapun selama lebih dari 10 tahun, kecuali teh yang saya minum sendiri. Li Zifu memenuhi syarat untuk kepalanya. Kemudian, Li Zifu menjelaskan alasan mengapa dia tidak ingin menunjukkan wajahnya di depan umum. Ternyata pasar daun teh sedang naik daun dalam beberapa tahun terakhir. Beberapa petani lokal tidak terlalu memperhatikan usahanya, dan sangat umum bagi mereka untuk menetapkan harga secara acak. Beberapa orang meminta Li Zifu untuk pindah sekali, dan kemudian mereka berani mengumumkan bahwa pabrik mereka telah mempekerjakan seorang ahli teh, Li Zifu, dan bahwa semua daun kelas atas dibuat olehnya. Padahal, kualitas daun teh yang dijual masyarakat tersebut bervariasi. Mereka bisa saja menjualnya dengan harga tinggi atas nama Li Zifu,
namun pada akhirnya akan merusak reputasi Li Zifu. Setelah hal ini terjadi 2 atau 3 kali, Li Zifu yang selama ini selalu memperhatikan reputasinya, langsung mengumumkan kepada publik bahwa ia akan keluar dari industri pembuatan teh dan tidak lagi membuat teh untuk pabrik teh manapun. Li Zifu tidak peduli dengan kenikmatan materi. Dia lebih menghargai warisan budaya teh, namun dia menganggap teh sebagai cintanya. Oleh karena itu, selama bertahun-tahun, banyak orang yang menawarinya gaji tinggi yang menarik, namun dia dengan tegas menolak semuanya. Hingga saat ini, Wu De juga telah memperhatikan papan nama emas Li Zifu dan ingin mengajak Li Zifu keluar dari masa pensiunnya. Li Zifu tetap menolak dengan sikap yang sangat tegas. Dia hanya meremehkan tawaran Wu De berupa gaji 100.000 tahunan, akomodasi, mobil, dan perlakuan menguntungkan lainnya. Hanya saja dia tidak menyangka Wu De bukanlah pebisnis yang baik. Begitu godaan lembut gagal mencapai tujuan, ia mulai menggunakan metode ancaman. Pada akhirnya, masalah tersebut akhirnya meledak dan tidak terkendali. Setelah mendengar kata-kata Li Zifu, Xia Ruofei dan yang lainnya memandangnya dengan kagum. Orang tua yang usianya hampir 100 tahun ini bisa dikatakan sebagai tokoh terkemuka di industri pembuatan teh, namun tetap berpegang teguh pada etika profesinya. Semua orang dengan senang hati mengaguminya. Kakak Fu, kamu masih kakak Fu yang sama yang tidak tahan sebutir pasir di matamu, Panatua Song menghela nafas. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan kamu tidak berubah sama sekali. Hehe, aku tidak bisa mengubah sifat burukku selama sisa hidupku. Li Zifu berkata sambil tersenyum. Kakak Fu, aku akan kembali ke hotel sekarang, Panatua Song berdiri dan berkata. Kenapa kamu tidak ikut ke hotel bersamaku? Ada beberapa kamar di suite saya. Jadi kita bisa ngobrol baik malam ini. Li Zifu menenangkan dan berkata, Song kecil, hal besar terjadi hari ini. Begitu banyak pemimpin yang datang. Anda pasti memiliki banyak hal untuk ditangani. Saya tidak akan pergi dan ikut bersenang-senang. Jika kamu belum meninggalkan Gunung Wui besok, aku akan pergi ke hotel untuk menemuimu. Tidak apa-apa. Penatua Song tersenyum. Kakak Fu, kamu harus istirahat lebih awal hari ini. Setelah dia selesai berbicara, Penatua Song juga mengucapkan selamat tinggal kepada Niu Yusheng dan Li Guisi sebelum berjalan keluar. Begitu mereka melangkah keluar, Huang Fang dan yang lainnya melindungi Penatua Song dengan erat. Setelah apa yang terjadi, Huang Fang masih sangat takut, dan sekarang dia lebih berhati-hati. Sebelum Penatua Song masuk ke dalam mobil, dia melihat Li Zifu juga keluar bersama Niu Yusheng dan istrinya untuk mengantarnya pergi. Dia segera berkata, Saudara Fu, kamu tidak perlu mengantarku keluar. Di luar, cepat masuk. Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja. Li Zifu berkata sambil tersenyum. Li Zifu tidak bisa menahannya saat mengatakan itu. Dia menekan tangannya ke perutnya, dan wajahnya menjadi pucat. Ada apa, Kakak Fu? Tanya Penatua Song. Ekspresi Li Zifu dengan cepat kembali normal saat dia berkata, tidak apa-apa. Belakangan ini perut saya kadang sakit, tapi hanya sebentar. Aku akan baik-baik saja setelah itu. Penatua Song lihat ke arah Li Zifu dan menemukan bahwa dia memang baik-baik saja. Jadi dia berkata, baiklah, Saudara Fu, saya izin dulu. Jika Anda merasa tidak enak pada badan, Anda harus melakukan pemeriksaan sesegera mungkin. Lagi pula, Anda sudah sangat tua, dan Anda tidak bisa menganggap enteng masalah apapun pada tubuh Anda. Saya tahu, cepat masuk ke ponsel. Kata Li Zifu. Peter Song kemudian masuk ke dalam mobil. Xia Ruofei dan yang lainnya juga masuk ke dalam mobil. Keluarga Li Zifu berdiri di depan pintu dan mengganti tangan mereka. Mobil ketiga itu berjalan perlahan dan meninggalkan bengkel kelistrikan, menuju kota. Xiao Lu, kata Penatua Song dengan tenang di dalam mobil, saat kita sampai di hotel nanti, ada sesuatu yang perlu kamu lakukan terlebih dahulu. Hubungi pemimpin terkait di kota WS dan minta mereka mengatur dokter terbaik untuk melakukan pemeriksaan fisik lengkap untuk Saudara Fu. Bab 294, Kepala sangat marah. Ketika mereka kembali ke hotel, tingkat keamanan telah ditingkatkan. Lantai tempat tinggal Panatua Song juga ditutup. Jadwal Elder Song tidak lagi dirahasiakan, jadi Direktur Lu tidak menyembunyikan hotel tempat Elder Song menginap dari Provinsi Tenggara. Sebelum semua orang kembali ke hotel, polisi setempat dan polisi bersenjata telah menerapkan tindakan keamanan tingkat tertinggi. Itu kembali ke ritme yang biasa, tidak lagi sesantai saat pertama kali dia tiba.
Panatua Song terasa sedikit tidak berdaya. Mereka belum beristirahat sepanjang hari. Mereka naik kereta api, pergi ke desa Siakeng untuk memberi penghormatan, mencari Li Sifu. Dan akhirnya, mereka pernah mengalami sebuah lelucon yang dimainkan oleh para bajingan lokal yang cuek dan tak kenal takut. Semua orang merasa sedikit lelah. Panatua Song adalah seorang lelaki tua berusia 80-an, jadi tentu saja dia sedikit putus asa. Oleh karena itu, setelah kembali ke hotel, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Song Rui tinggal di kamar Panatua Song. Suite tersebut memiliki kamar tidur utama dan 3 kamar tidur sekunder. Pengaturan ini memudahkan Song Rui untuk merawat kakeknya. Kamar Xia Ruofei dan Su berada di sisi kiri dan kanan suite. Mereka kembali ke kamar masing-masing. Sekarang tingkat keamanan hotel telah ditingkatkan ke tingkat mana para pemimpin nasional tinggal, Xia Ruofei dan yang lainnya dapat beristirahat dengan tenang. Hanya manajer Lu yang sibuk dengan para pemimpin terkait Provinsi Tenggara dan kota Songping, yang masih dalam perjalanan ke Gunung Wei. Panatua Song dapat beristirahat dan menunggu hingga besok untuk bertemu dengan para pemimpin terkait. Bagaimanapun, pangkatnya ada di sana, dan dia telah mengalami kejadian besar hari ini. Selain itu, dia sudah tua, jadi tidak ada yang mengira dia sedang mengudara. Namun, sebagai sekretaris Elder Song, manajer Lu harus bertemu dengan para pemimpin terkait hari ini dan melaporkan masalah kepada otoritas Provinsi Tenggara. Kedua belah pihak harus bertukar pendapat. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, pertama-tama dia menggunakan pikirannya untuk memeriksa untuk memastikan tidak ada masalah dengan hewan dan tumbuhan di ruangan itu. Kemudian, dia mulai menyebarkan rangkaian gerakan pertama yang dibawakan oleh manusia emas kecil di Loh Batu. Kali ini, dia telah mempelajari pelajarannya dan tidak berlatih di tempat tidur. Xia Ruofei mengenakan celana panjang saat dia duduk di lantai ruangan. Di seberangnya, ada jam di dinding di mana dia bisa dengan mudah menghitung waktu, dia sangat familiar dengan pose aneh itu. Rasa sakit yang familiar kembali menyerangnya. Dia merasa seolah-olah seluruh meridian di tubuhnya terbakar. Namun, rasa sakit inilah yang mengaktivitas setiap sel di tubuhnya. Setiap bagian tubuhnya mengalami kelahiran kembali nirwana. 3 menit. 5 menit berlalu. 6 menit. Kali ini, Xia Ruofei bertahan selama 7,5 menit penuh. Itu 2 menit lebih lama dari waktu dia berlatih di kamar Ling Qingsui. Tentu saja, selama seminggu terakhir, Xia Ruofei telah berlatih dengan rajin setiap hari. Jumlah waktu yang dia bisa bertahan secara bertahap meningkat dan tidak dapat dicapai dalam semalam. Pada awalnya, Xia Ruofei dapat memperpanjang waktu untuk setiap latihan. Namun, seiring bertambahnya jumlah latihan, peningkatannya menurun. Misalnya, latihan hari ini hanya 10 detik lebih lama dibandingkan latihan kemarin. Namun, Xia Ruofei menjelaskan dengan jelas bahwa 10 detik berdasarkan 7 menit dan setengah menit berdasarkan 5 menit sama sekali berbeda. Tindakan ini tidak diragukan lagi akan semakin sulit jika dia bertahan lebih lama, dan semakin banyak tubuh yang dibor. Dia memiliki perasaan samar bahwa jika dia terus berlatih, dia akan segera mencapai tantangan. Mungkin ketika suatu saat tiba, waktu yang bisa dia tahan akan mencapai batasnya. Dan dia bahkan mungkin tidak bisa bertahan sedetik pun. Namun, begitu dia berhasil menembus kemacetan ini, itu mungkin berarti dia telah menyelesaikan rangkaian gerakan pertama. Pada saat itu, kemungkinan besar dia bisa mendapatkan informasi tentang rangkaian gerakan kedua. Xia Ruofei selalu merasa bahwa 9 rangkaian gerakan ada dalam pikiran, tetapi karena alasan tertentu, gerakan berikutnya diblokir. Xia Ruofei berdiri dan menyadari bahwa jumlah kotoran yang keluar dari tubuhnya telah berkurang. Tentu saja, dia tahu bahwa ini tidak berarti efek latihannya berkurang, karena dialah yang paling mengenal tubuhnya. Setiap kali dia selesai berlatih, dia merasa seringan burung layang-layang, dan perasaan tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan ledakan membuatnya merasa telah meningkat. Fakta bahwa kotorannya lebih sedikit berarti tubuhnya telah dimurnikan sampai batas tertentu, mendekati batas yang dapat dimurnikan oleh rangkaian gerakan pertama. Begitu dia keluar dari posisi aneh itu, rasa sakit di tubuhnya akan hilang tanpa bekas. Itu akan digantikan oleh perasaan malas dan nyaman, yang membuat Xia Ruofei merasa ketagihan. Dia pergi ke kamar mandi untuk mandi secara menyeluruh, kemudian, dia mencuci celana panjang yang ternoda kotoran hitam dan menggantinya dengan piyama bersih. Setelah Xia Ruofei menggantungkan pakaiannya di balkon, dia menelepon Ling Qingsui.
Mereka berdua banyak membicarakan hal-hal manis. Xia Ruofei dengan nakal mengatakan bahwa setelah kembali dari Gunung Wui, mereka berdua akan baik-baik saja. Ling Qingsui secara alami dapat memahami apa yang dimaksud Xia Ruofei dan merasa sangat malu untuk saat ini. Setelah Xia Ruofei kembali ke kamarnya, dia segera pergi tidur dan segera tertidur lelap. Malam itu, para pemimpin Provinsi Tenggara dan Kota Songping rekonstruksi ke Gunung Wui. Namun, Xia Ruofei sudah tidur. Manajer Lu adalah orang yang tidak sabar. Keesokan paginya, setelah sarapan, Penatua Song bertemu dengan Sekretaris Politik dan Hukum Komite Partai Provinsi Tenggara, Lei Yong, dan yang lainnya. Kali ini, Xia Ruofei juga hadir. Ketika Lei Yong dan yang lainnya tiba, Xia Ruofei memeriksa denyut nadi Penatua Song. Begitu Lei Yong memasuki ruangan, dia langsung memikirkan tindakannya. Du Xiahai, Sekretaris Kota Songping dan Sekretaris Gunung Wui, ikut bersamanya. Yang lain bahkan tidak punya hak untuk ditemui oleh Penatua Song. Penatua Song sangat murah hati terhadap kenyataan bahwa mereka telah diserang. Dia tidak mengatakan sesuatu yang kasar, tapi dia telah membuat permintaan yang jelas untuk menghukum para pelanggar hukum itu. Ketika berbicara tentang Li Sifu, Penatua Song tidak mengaturnya. Penatua Song menjelaskan secara rinci apa yang ditemui Li Sifu selama periode ini, lalu berkata, seorang pria berusia 90 tahun yang juga ahli dalam membuat teh diancam oleh sekelompok hooligan. Saya merasa pemerintah daerah tidak melakukan pelayaran dengan baik. Ini bukan hanya masalah jam sostek, tapi juga melibatkan pewaris budaya minum teh. Penatua Song menyesap tehnya dan melanjutkan, dapat dikatakan bahwa Li Sifu jelas merupakan perwakilan dari teh batu Gunung Wui. Keahlian uniknya dalam membuat teh merupakan warisan tak benda yang sangat berharga. Orang seperti itu berinisiatif menarik diri dari industri teh selama 10 tahun karena masalah lingkungan. Apakah ada fenomena kelambanan di komite partai dan pemerintahan kita? Apakah ada kekacauan dalam industri yang perlu diatasi? Ini layak untuk dipikirkan, kawan. Pada saat Penatua Song selesai berbicara, punggung Du Xiahai sudah basah oleh keringat dingin. Bab 295, Kereta Sembilan Naga. Setelah Penatua Song selesai diucapkan, Du Xiahai segera berkata dengan tulus, Ketua, kritik Anda benar. Kita harus segera memperbaiki dan mulai memahami gaya kerja kita. Kami akan dengan tegas memainkan dua kartu yaitu pariwisata dan budaya teh. Mengenai kekacauan di beberapa industri, kami akan segera mengambil tindakan efektif untuk memperbaikinya. Meskipun Lei Yong adalah pemimpin komite partai provinsi, dia terutama bertanggung jawab atas urusan politik dan hukum. Tujuan kunjungannya kali ini hanya untuk menangani keadaan darurat. Jadi dia tidak banyak bicara tentang masalah lebih dalam yang diangkat oleh Elder Song. Ia hanya menyatakan posisinya atas nama komite partai provinsi. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Komite Hakim Kota Songping. Setelah Penatua Song mendengarnya, dia dengan tenang mengangguk. Bagus kalau kamu mempunyai sikap seperti itu. Kader partai kita harus menenangkan hati dan benar-benar melakukan hal-hal yang praktis dan baik untuk rakyat. Pandangan mereka terhadap prestasi tidak boleh bias, jika tidak, prestasi yang mereka raih hanya akan cemerlang di luar, tapi tidak akan rusak di dalam. Ya, Ketua. Kami pasti akan mengingat ajaran Anda, kata Du Xiahai. Suasana semakin mereda setelah mereka selesai membicarakan bisnis. Lei Yong dan yang lainnya juga menghela nafas lega. Pada saat ini, Du Xiahai mengumpulkan keberaniannya dan melaporkan, Kepala Biro, setelah interogasi mendadak tadi malam, kejahatan Wu De dan yang lainnya pada dasarnya jelas. Setelah mengatakan itu, Du Xiahai menyerahkan laporan bahwa dia secara pribadi telah menulis dalam semalam. Penatua Song pergelangan tangan. Saya tidak akan membaca laporannya. Saya yakin Anda akan menggunakan hukum sebagai panduan dan menangani masalah ini dengan adil dan tepat. Ya. Kami pasti akan mengikuti instruksi Kepala Biro dan menghukum berat orang-orang yang terlibat dalam kasus ini. Kata Du Xiahai, Lei Yong juga melaporkan, Ketua, Komite Politik dan Hukum Partai Provinsi dan Departemen Keamanan Publik Provinsi juga telah secara khusus mengerahkan personel yang mampu untuk memandu kasus-kasus ini di Gunung Wui. Selain itu, saya juga memiliki banyak hal terkait di Kejaksaan Provinsi dan Pengadilan Tinggi Provinsi untuk mengarahkan tindakan lebih lanjut dan konferensi. Kami pasti akan menangani kasus ini dengan bukti yang tidak terbantahkan. Peter Song sedikit mengangguk dan berkata, ya, sikap kerja yang ketat itu bagus.
Kita tidak bisa begitu saja serius dan cepat hanya karena kasus ini melibatkan saya dan teman-teman. Pengaturan negara menurut hukum harus dilaksanakan secara rinci. Semuanya harus berdasarkan hukum. Saya mengerti. Jangan khawatir, kami pasti akan melaksanakan proses Anda. Lei Jun segera berkata. Diam-diam dia juga senang karena dia telah melakukan persiapan yang cukup. Dia juga telah memahami sifat dan karakteristik Panatua Song sebelumnya. Dia tahu bahwa Panatua Song adalah seorang jenderal tua yang membenci kejahatan seolah-olah itu adalah musuhnya dan penuh dengan kebenaran. Karena itu, dia tidak melontarkan kata-kata kejam tentang bagaimana cara menghukumnya. Sebaliknya, dia melaporkannya dari sudut pandang keadilan prosedural. Fakta membuktikan bahwa hal ini sejalan dengan filosofi Panatua Song. Setelah membicarakan kasus ini, Du Xiaoyu berkata, "Ketua, ada dua hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda. Yang pertama adalah pemerintah kota kami berharap untuk mempekerjakan Li Sifu sebagai konsultan senior untuk industri budaya teh di Gunung Wui. Mengenai teh di kota kita, saya kira tidak." Panatua Song mengulurkan tangan. Berdasarkan pemahaman saya tentang Li Sifu, dia tidak akan menyetujui posisi terhormat seperti itu. Panatua Song melanjutkan, jika Anda benar-benar ingin Li Sifu memanfaatkan sepenuhnya bakatnya, saya sarankan dia menjadi seorang guru. Sejauh yang saya tahu, ada jurusan pembuatan teh di sekolah kejuruan di kota Anda. Keterampilan membuat teh Kamrat Sifu telah diturunkan dari generasi ke generasi. Jika kita bisa mengundangnya ke sekolah untuk memberi ceramah, itu akan menjadi warisan yang sangat bagus. Itu ide yang bagus, Ketua. Du Xiaoyu sangat gembira. Kita juga dapat memilih beberapa siswa dengan pemahaman yang lebih baik dan membiarkan mereka mengikuti guru Li Sifu, seperti seorang guru yang mengajar murid-muridnya di masyarakat lama. Di saat yang sama, mereka juga bisa mengurus kehidupan sehari-hari Tuan Li. Bisa dikatakan membunuh dua burung dengan satu batu. Itu ide yang bagus, kata Panatua Song sambil tersenyum. Namun, sulit untuk mengatakan apakah Kamrat Sifu akan menyetujuinya. Aku akan menyebutkannya. Terima kasih. Terima kasih, Ketua. Du Xiaoyu berkata dengan penuh semangat. Kamu baru saja mengatakan ada dua hal yang ingin kamu tanyakan. Apalagi, Panatua Song bertanya sambil tersenyum tipis. Oh, Du Xiaoyu ragu-ragu sejenak dan berkata, Ketua, saya berpikir. Karena Anda datang ke Gunung Wui kami, saya ingin mengundang Anda untuk memeriksa dan membimbing kami di kota kami, terutama beberapa lokasi ikonik dari industri budaya teh, seperti Jiulong Ridge. Xiar Wofei, yang selama ini diam, mau tidak mau bertanya, Sekretaris Du, adalah 9 kereta naga tempat 6 pohon induk Da Hongpao berada. Ketika Du Xiaoyu meminta izin, dia khawatir Panatua Song akan menolaknya. Sekarang Xiar Wofei tiba-tiba menjadi sangat tertarik. Du Xiaoyu dengan cepat mengangguk dan berkata, ya. 6 pohon induk Da Hongpao paling terkenal di kota WS terletak di Jiulong Yao, sebelah barat kuil Yonglezhen di timur laut kota kami. Generasi revolusioner yang lebih tua juga sangat memuji Da Hongpao yang tumbuh dari pohon induknya. Kepala suku Ju bahkan menulis puisi untuk mereka. Panatua Song hampir mengatakan penolakannya. Dia tidak suka menyambut dan mengusir orang, terutama setelah pensiun. Setiap kali mereka pergi ke suatu tempat, pejabat setempat selalu meminta kepala untuk memeriksa dan membimbing mereka. Sebagai perbandingan, dia lebih suka berjalan-jalan tanpa diganggu. Dengan cara ini, dia bisa melihat lebih banyak situasi sebenarnya. Namun, Guru Song melihat bahwa Xiar Wofei tampaknya sangat tertarik dengan pohon induknya, Da Hongpao. Kisah Du Xiaoyu tentang puisi Guru Ju juga menarik minatnya. Dia telah berada di militer sepanjang hidupnya, jadi dia tentu saja sangat menghormati komandan tertinggi Angkatan Darat. Tempat di mana Panglima tertinggi pernah berkunjung dan memuji teh, dia juga punya ide untuk melihatnya. Melihat ini, Du Xiaoyu segera menyetrika saat setrika masih panas. Ketua, kami memiliki perkebunan teh ekologis dan sekolah seni teh di dekat distrik Jiulong. Kami ingin meminta bimbingan Anda. Saya hanya orang awam, bimbingan apa yang bisa saya berikan kepada Anda? Panatua Song tidak bisa menahan tawa. Du Xiaoyu tersenyum canggung dan tidak berani menjawab. Tepat ketika dia mengira Panatua Song akan menolak, Panatua Song berkata, karena kamu di sini, tidak ada salahnya untuk melihatnya. Namun, saya boleh pergi dan melihat-lihat, tapi kalian tidak diperbolehkan melakukan hal-hal yang mencolok seperti mobil polisi membuka jalan, menutup persimpangan jalan, membersihkan tempat-tempat indah, DLL.
Kalian tidak diperbolehkan melakukan apapun. Kita tidak boleh mengganggu warga, jadi ayo pergi ke sana dengan tenang dan jangan membuat khawatir masyarakat lokal dan turis. Ya. Du Xiaohai berkata dengan gembira, kami pasti akan mengikuti instruksi kepala suku. Du Xiaohai kemudian bertanya ragu-ragu, kepala biro, lalu. Apakah menurut Anda kita harus mengundang Tuan Li Shifu? Dia ahli dalam bidang ini, dan dia bisa memberi kita lebih banyak panduan. Lupakan saja, gumam Panatua Song, Kamerat Shifu merasa tidak enak badan akhir-akhir ini. Oh benar, karena kita sudah sampai pada titik ini, Sekretaris Du. Tolong atur sendiri pemeriksaan seluruh tubuh untuk kawan Shifu di rumah sakit terbaik di kota. Baiklah, aku akan segera menyelesaikannya. Du Xiaohai dengan cepat berkata. Baiklah, karena kita akan pergi ke kereta 9 naga, ayo berangkat besok pagi. Kata Panatua Song itu sambil mengangguk. Dia melihat orang-orang di ruangan itu dan berkata, tidak perlu terlalu banyak personel pendamping. Jangan membuat biksu besar. Xiao Lu akan tinggal di sini dan menemani kawan Shifu ke rumah sakit. Xiao Xia dan Xiao Rui akan menemaniku. Sisanya akan bersiaga di hotel. Kemudian, Panatua Song menoleh ke Lei Yong dan berkata dengan ramah, Sekretaris Lei, saya pikir salah satu dari kalian bertiga bisa menjadi pemandu saya. Bagaimana keadaannya? Tidak masalah, Lei Yong cepat berkata, lalu lepaskan si kecil. Dia sekretaris di sini, jadi dia lebih paham dengan semua aspek. Sekretaris dia dan saya akan tetap tinggal untuk menangani kasus ini mulai kemarin. Sekretaris dia adalah sekretaris komite kota Songping. Faktanya, baik Lei Yong maupun sekretaris ingin menunjukkan wajah mereka kepada Panatua Song, tetapi karena kepala biro telah berbicara, mereka tentu saja tidak berani memaksa masuk. Lagi pula, secara objektif, Du Xiaohai adalah yang paling cocok. Calon. Du Xiaohai sangat gembira. Dia diam-diam memutuskan bahwa bahkan jika dia harus memberikan segalanya, dia akan membuat perjalanan Panatua Song ke 9 kereta naga menjadi sempurna dan lengkap, untuk menebus kesan buruk yang dia tinggalkan di hati pemimpin karena kegagalannya sebelumnya. Dengan demikian, rombongan segera berangkat. Sebelum mereka pergi, Su, yang menginap di hotel untuk menulis laporan, bahkan memberikan senjatanya kepada Xia Ruofei. Dia masih khawatir dengan apa yang terjadi sehari sebelumnya. Meski kali ini para pemimpin pemerintah daerah bersama mereka, dia masih sedikit khawatir. Mobil itu tetaplah Mercedes-Benz yang merupakan kendaraan anti peluru yang dibuat khusus. Tidak ada mobil di kota yang pelaut mobil ini. Sopirnya adalah orang cakap yang dipilih secara khusus oleh Huang Fang. Du Xiaohai duduk di kursi penumpang depan ini bukan hanya sikap rendah hati, tapi juga nyaman untuk mengemudikan pengemudi. Xia Ruofei masih duduk di samping Panatua Song. Dengan cara ini, dia bisa menjamin keselamatan sang jenderal. Sedangkan untuk Song Rui, dia hanya bisa duduk di barisan belakang lagi. Setelah mobil meninggalkan hotel, mereka terlebih dahulu keluar kota ke arah timur laut sesuai petunjuk navigasi. Dalam perjalanannya, Du Xiaohai terus menjelaskan masalah pada Panatua Song. Jelas sekali dia sangat paham dengan masalah ini. Kemanapun mobil itu lewat, dia menjelaskannya kepada Elder Song dan beberapa data ada di ujung jarinya. Panatua Song juga mendengarkan dengan penuh minat. Kadang-kadang, dia mengajukan 1 atau 2 pertanyaan, yang dijawab Du Xiaohai dengan sangat tenang. Xia Ruofei, yang duduk di samping, tidak peduli dengan apa yang Du Xiaohai bicarakan. Pikirannya telah melayang ke 9 kereta naga. Itu adalah lokasi 6 pohon induk Da Hong Pao yang misterius. Xia Ruofei selalu ingin menanam pohon teh kelas atas di ruang petaroh, dan pohon induknya, Da Hong Pao, tentu saja merupakan pilihan terbaik. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan 1 atau 2 cabang pohon teh kali ini. Xia Ruofei memenuhi hatinya, tidak masalah meskipun itu bukan metode pemotongan telinga standar. Selama itu adalah cabang dari pohon induk, ruang petaroh pasti akan berhasil. Hehe, sebaiknya ke-6 pohon itu masing-masing memiliki 1 atau 2 cabang. Ini karena Xia Ruofei telah memeriksa informasinya. Ke-6 pohon induk tersebut bukan dari spesies yang sama. Bentuk daun dan tahap perkecambahannya semuanya berbeda. Jika dia bisa mengumpulkan semuanya, dia bisa meniru 6 spesies pohon teh Da Hong Pao berbeda di ruang asal. Kualitasnya bahkan bisa melampaui pohon induk di kereta Jiulong. Xia Ruofei sangat bersemangat hanya dengan menyalakannya. Bab 296, inilah kesempatannya.
Mobil dengan cepat sampai di kawasan indah Gunung Woi. Meskipun Panatua Song telah menginstruksikan mereka untuk tidak membuat sesuatu menjadi istimewa, mereka tidak bisa berjalan-jalan seperti turis biasa. Mereka tidak bisa membiarkan Panatua Song turun di pintu masuk area pemandangan, berbaris dengan turis biasa untuk membeli tiket, dan kemudian menunggu bus di area pemandangan, bukan. Karena pertimbangan keamanan, Xia Wofei tidak menyetujui hal ini. Oleh karena itu, Panatua Song menyetujui pengaturan Du Xiaohai dan langsung menuju ke area yang indah. Kawasan pemandangan Gunung Wui terdiri dari banyak bagian, dan setiap bagian memiliki sistemnya sendiri. Tujuan semua orang hari ini adalah area pemandangan Da Hongpao di dalamnya. Mobil bisnis Mercedes-Benz langsung melaju menuju pintu masuk kawasan wisata Da Hongpao. Jika mereka melangkah lebih jauh, mereka harus berjalan kaki, dan keenam pohon induk Da Hongpao berada di ujung jalan. Untung saja Panatua Song itu penuh energi sekarang, dan area pemandangan Da Hongpao tidak terlalu besar. Jadi berjalan kaki sebentar bukanlah masalah. Semua orang turun dari mobil. Udara di pegunungan dipenuhi keharuman tanah dan samar-samar wangi daun teh, membuat orang merasa rileks dan bahagia. 2 atau 3 orang yang tampak seperti pejabat pemerintah sudah menunggu di pintu masuk kawasan pemandangan itu. Mereka dengan cepat menghampiri mereka. Du Xiaohai memperkenalkan mereka pada Panatua Song. Salah satunya adalah Direktur Biro Industri Teh Kota, yang lain adalah Direktur Institut Penelitian Teh Kota, dan yang terakhir adalah Direktur Komite Manajemen Kawasan Pemandangan. Panatua Song tersenyum dan mengangguk pada mereka dengan sangat ramah. Dia mengambil inisiatif untuk mengulurkan tangannya kepada mereka dan berkata, "Kalian telah bekerja keras, kawan." Beberapa orang ini hanyalah kader tingkat bagian. Kapan mereka pernah melihat pemimpin besar menyukai Panatua Song? Mereka semua sangat bersemangat dan maju ke depan untuk berjabat tangan dengan Panatua Song. "Ketua, ini adalah area pemandangan Da Hongpao kami. Ada kebun teh ekologis kami dan pembibitan eksperimental di Institut Penelitian Teh," kata Du Xiaohai. "Ayo pergi," Panatua Song tersenyum. "Ayo masuk dan lihat." "Tolong, Ketua." Rombongan mereka melewati gerbang tiket atraksi Da Hongpao dan masuk. Setelah memasuki area pemandangan, ada jalan batu. Jalan setapak ini melewati kebun teh, dan di sepanjang jalan terdapat pohon teh hijau. "Pak, daun teh tahun ini sudah dipetik. Teh baru akan dirilis setelah festival musim semi. Itu sebabnya kebun teh saat ini sedang dalam tahap pemulihan." Du Xiaohai tersenyum dan menjelaskan, kebun teh ini dimiliki oleh petani teh setempat. Ketika kawasan indah itu dibangun, semua petani teh pindah ke kaki gunung, namun hak pengelolaan kebun teh masih tetap milik mereka. Panatua Song mengangguk. Merupakan hal yang baik bagi pemerintah untuk terlibat dalam pembangunan dan konstruksi, tapi Anda tidak bisa menyerang kepentingan rakyat dan memperjuangkan keuntungan bersama mereka. Anda telah melakukannya dengan baik dalam hal ini. Anda terlalu baik, Ketua, kata Du Xiaohai dengan rendah hati. Sepanjang perjalanan, aroma segar tanah dan samar-samar aroma daun teh menyerbu hidung mereka. Yang terlihat di mata mereka hanyalah pemandangan hijau subur. Ini kontras dengan lapisan puncak dan bebatuan aneh di kejauhan, membuat orang merasa lebih berpikiran terbuka. Du Xiaohai juga memperkenalkan situasi perkebunan teh di kawasan pemandangan Da Hongpao. Fokus perkenalannya, tentu saja, adalah perkebunan teh ekologis di Biro Industri Teh Kota dan pembibitan eksperimental di Lembaga Penelitian Teh. Du Xiaohai sangat akrab dengan bisnis ini. Direktur Biro Teh dan Direktur Lembaga Penelitian Teh pada dasarnya tidak perlu ditambah, Panatua Song juga sering mengangguk dan menanyakan 1 atau 2 pertanyaan dari waktu ke waktu. Jelas sekali, dia cukup tertarik dengan apa yang diperkenalkan Du Xiaohai. Du Xiaohai tentu saja sangat gembira. Dia dengan hati-hati mengatur kata-katanya dan menjawab pertanyaan Panatua Song. Kelompok itu berjalan dan berbicara, dan segera sampai di ujung jalan. Dari jauh, dia bisa melihat 3 kata merah, Da Hongpao, di dinding batu. Selain pahatan batu tersebut, terdapat 6 pohon teh yang tumbuh di celah tebing terjal. Ketua, ada 6 pohon induk Da Hongpao yang terkenal di depan. Ukiran batu di dinding batu diukir oleh para biksu kuil Tianxin selama Republik Tiongkok, Du Xiaohai memperkenalkan. Panatua Song didengarkan dengan penuh minat. Tiba-tiba, dia melihat sebuah toko di bawah tebing di depannya. Papan namanya cukup menarik perhatian. Panatua Song tertawa dan menunjuk ke depan. "Telur nomor 1 di dunia."
Itu nama yang menarik, Chief. Sebenarnya mereka menjual telur teh herbal, tapi daun teh yang digunakan untuk membuat telur teh herbal adalah Dahong Pao. Papan nama toko itu hanyalah gimmick, kata Du Xiaohai, sedikit malu. Direktur Komite Manajemen Kawasan yang Indah datang dan berkata, "Ketua, toko ini telah buka selama bertahun-tahun dan merupakan salah satu penyewa lama kami. Meski papan namanya sedikit berlebihan, kami tetap menjalankannya dengan itikat baik. Satu telur teh herbal hanya 3 yuan." Setelah mendengar itu, Song Rui bertanya dengan penuh minat, "Telur teh seharga 3 yuan. Itu tidak terbuat dari daun teh Dahong Pao dari pohon induknya, kan? Kalau tidak, bukankah kita akan kehilangan seluruh modal kita?" Direktur Komite Administratif tertawa. "Anda pasti bercanda. Pohon induk Dahong Pao sudah berhenti dipanen sejak tahun 2007. Namun, daun teh yang digunakan di toko ini juga cukup asli. Itu adalah daun teh Dahong Pao yang diproduksi di kebun teh kami di area yang indah. Kalau begitu ayo kita coba, telur pertama di dunia." Panatua Song mengangguk. "Baiklah." Du Xiaohai dengan cepat berkata. "Ketua, ada kedai teh di depan, kita bisa pergi dan minum teh." "Baiklah," Panatua Song berkata dengan sungguh-sungguh. "Xiao Rui, pergi beli beberapa telur teh herbal dan bawa ke kedai teh." "Baiklah," jawab Song Rui. "Ketua, kami akan membelinya," kata Du Xiaohai buru-buru. Panatua Song melambaikan tangannya. "Tidak perlu, tidak perlu." Senang rasanya membiarkan Xiao Rui yang menjalankan tugasnya. Cucu saya biasanya terlalu malas. Tidak mudah baginya untuk keluar. Aku harus menyuruhnya berkeliling, Xiao Ruofei tidak bisa menahan tawa. Song Rui memasang wajah muram dan tidak berani membantah. Adapun Du Xiaohai dan yang lainnya, mereka ingin tertawa tetapi tidak berani. Mereka hanya bisa tertawa canggung. Saat kelompok itu berjalan maju, senyuman di wajah Panatua Song berangsur-angsur menghilang, dan alisnya berkerut. Karena pandangannya terhalang oleh toko, Panatua Song hanya melihat seluruh tim polisi bersenjata berdiri di dasar tebing setelah dia mendekat. "Sekretaris Du, apa yang terjadi?" Nada Panatua Song agak buruk. "Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tidak membuat keributan besar? Mengapa Anda memindahkan pasukan ke sana?" "Anda salah, Ketua." Du Xiaohai dengan cepat menjelaskan. Hari ini merupakan hari bagi Balai Penelitian Teh untuk melakukan perawatan rutin dan pemangkasan terhadap ke-6 pohon induk Dahong Pao. Tentara polisi bersenjata ini juga ada di sini untuk menjaga ketertiban. Setiap kami melakukan pemeliharaan terhadap pohon induk, kami akan meminta TNI untuk mengirimkan pasukan prajurit untuk membantu menjaga ketertiban. Wajah Panatua Song sedikit cerah dan bertanya, "Benarkah begitu?" "Ya, ya," kata Du Xiaohai. "Ketua, pada awalnya, rekan-rekan di tim bertanya apakah kita harus menunda pelantikan, tapi saya bilang tidak perlu. Apa yang ingin Anda lihat adalah situasi kami yang sebenarnya. Jadi saya membuat keputusan untuk membiarkan rekan-rekan di Biro Daun Teh dan Institut Penelitian Teh bekerja seperti biasa." Panatua Song akhirnya tersenyum dan mengangguk. Du Xiaohai diam-diam merasa lega. Jantung Xiao Ruofei mulai berdetak lebih cepat saat melihat ini. Sepanjang perjalanan, dia memikirkan cara mendapatkan beberapa cabang dari pohon induk. Dia tidak menyangka hari ini akan menjadi suatu kebetulan. Staf sedang memangkas dan memelihara cabang, sehingga beberapa cabang pasti akan dipotong. Peluang ada tepat di hadapannya. Xiao Ruofei menarik napas dalam-dalam dan menenangkan dirinya. Kemudian dia bertanya dengan nada tenang, "Sekretaris Du, saya sangat tertarik dengan 6 pohon teh ini. Bolehkah saya naik dan melihatnya?" "Jangan khawatir, aku tidak akan mempengaruhi pekerjaan rekan-rekanku." Bab 297, diperoleh. "Tidak masalah." Du Xiaohai dengan cepat menjawab. "Tapi, pohon induknya semuanya ada di tebing, dan jalan setapaknya sangat sempit dan curam. Tidak mudah untuk berjalan." "Saya baik-baik saja," kata Xiao Ruofei sambil tersenyum. "Sia sangat baik," kata Panatua Song sambil tersenyum. "Mendaki gunung tidak akan menjadi masalah." Mendengar kata-kata Panatua Song, Du Xiaohai segera memesan transkripsi Biro Teh diiringi, "Direktur Ye, ajak Tuan Xia jalan-jalan. Pastikan dia tetap aman." "Baiklah." Direktur kamu segera berkata. "Maaf merepotkanmu," kata Xiao Ruofei sambil tersenyum. "Sama-sama, sama-sama." Xiao Ruofei mengikuti sutradara Ye dan berjalan menuruni tebing.
Festival musim semi baru saja berakhir, dan ini adalah musim sepi pariwisata. Tidak banyak turis di kawasan indah itu. Selain itu, ada satu regu tentara polisi bersenjata di sebelah kedai teh. Selain itu, Siar Wofei hanya pergi sebentar, jadi dia tidak perlu khawatir tentang keselamatan Panatua Song. Beberapa anggota staf biro teh berada di bawah tebing, menjaga dengan polisi bersenjata. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah orang masuk dan menimbulkan risiko keamanan. Tentu saja mereka tidak akan menghentikan direktur kamu untuk membawa orang ke sini secara pribadi. Ada jalan sempit di bawah tebing. Direktur kamu memimpin dan menginjak tangga batu. Pelan-pelan dan perhatikan langkahmu, katanya sambil berbalik. Siar Wofei mengangguk sambil tersenyum dan juga melangkah ke tangga batu. Jalan ini sangat curam, dan banyak tempat yang membutuhkan kedua tangan dan kaki untuk melewatinya. Terlebih lagi, seseorang harus tetap dekat dengan tebing untuk melewatinya. Tebing itu berada tepat di sebelah mereka, dan mereka mungkin akan jatuh jika suatu kondisi. Oleh karena itu, jika orang biasa datang, kaki dan perut mungkin akan gemetar. Namun, Siar Wofei berjalan seolah-olah sedang berjalan di tanah datar. Baginya, jalan seperti ini sama sekali tidak sulit. Setelah menuruni lereng yang curam, keduanya melewati pahatan batu bertuliskan Da Hong Pao dan sampai pada platform yang sedikit menonjol. Ada 4 pohon teh yang tumbuh di sini. Sedikit lebih jauh di depan platform ini, ada platform yang lebih kecil dengan pohon teh yang tumbuh di sana. Lebih jauh ke bawah, ada pohon teh lain, totalnya ada 6. 6 pohon ini merupakan pohon induk Da Hong Pao yang terkenal. Yang paling dekat dengan kita berasal dari yang sama dengan yang ada di platform tengah. Pohon kedua di sisi ini memiliki asal yang sama dengan pohon teh di platform paling bawah. Daun teh Da Hong Pao yang saat ini banyak dijual di pasaran semuanya merupakan hasil perbanyakan aseksual ke-6 pohon tersebut. Siar Wofei tersenyum dan mengangguk. Dia berjalan menuju pohon yang paling dekat dengannya. Staf telah selesai memangkas ke-4 pohon dan memindahkannya ke platform tengah dan bawah. Cabang-cabang yang telah dipangkas dari ke-4 pohon tersebut telah dikumpulkan oleh para staf dan ditumpuk di bawah pohon masing-masing. Ketika dia pergi, dia pasti membawa kata-kata kasar ini bersamanya. Direktur kamu, bisakah aku pergi ke sana dan melihat lebih dekat? Siar Wofei bertanya. Tentu saja bisa, tapi tanah di sana tidak terlalu datar. Kamu harus berhati-hati. Direktur kamu berkata dengan cepat. Jika permintaan ini dibuat oleh orang lain, Direktur Ye pasti tidak akan setuju. Pohon induk Yingluo, Da Hong Pao, terlalu berharga, dan pemerintah kota telah mengasuransikannya senilai ratusan juta dolar Tiongkok. Selain itu, tim teknis profesional dibentuk sepanjang tahun untuk melakukan pemeliharaan teknis ke-6 pohon induk ini, termasuk pemangkasan cabang dan menjaga lingkungan ekologis. Namun, Siar Wofei adalah lelaki yang lebih tua dari Song. Bagaimana dia bisa menolak permintaan direktur kamu? Selama dia tidak menghancurkan pohon induknya, dia bisa melihatnya selama dia mau. Siar Wofei tersenyum dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. Kemudian, dia berjalan ke pohon Da Hong Pao pertama dan mengamatinya dengan cermat. Padahal, pikirannya sudah terkunci pada tumpukan dahan yang terpangkas di bawah pohon. Cabang-cabang ini ditumpuk menjadi satu. Siar Wofei sengaja atau tidak sengaja menghalangi pandangan Direktur Ye. Kemudian, dengan sedikit berpikir, cabang yang lebih tebal di dasar tumpukan menghilang ke udara tipis dan muncul kembali di angkasa. Karena semua cabang ini bertumpuk, satu cabang yang hilang di bagian bawah tidak dapat terlihat dari luar. Saat ini, Siar Wofei sangat bersemangat. Pada saat yang sama, dia diam-diam senang karena dia memiliki cukup ruang untuk melakukan peningkatan tepat waktu. Hanya setelah ruang ditingkatkan barulah dia dapat menyimpan item langsung di ruang tersebut tanpa memanggil gulungan petaro. Dan juga karena peningkatan ruang sehingga dia dapat langsung menyimpan objek target ke dalam ruang tanpa menyentuhnya dengan tangannya, asalkan objek target berada dalam jarak 2 meter darinya. Karena semua faktor inilah Siar Wofei dapat menyimpan cabang ke dalam media tanpa ada yang menyadarinya. Siar Wofei mengambil total 3 cabang. Setelah dia selesai mengagumi satu pohon teh, dia beralih ke pohon teh berikutnya. Segera, Siar Wofei tinggal di bawah 4 pohon teh untuk sementara waktu. Dari sudut pandang sutradara kamu, Siar Wofei hanya di sini untuk melihat lebih dekat pohon induk legendaris, Da Hong Pao. Lagi pula, anak muda lebih penasaran.
Selain itu, Xia Ruofei berperilaku sangat baik sepanjang waktu. Dia belum menyentuh pohon sama sekali. Jadi Direktur Ye sangat yakin. Faktanya, Xia Ruofei telah berhasil memotong beberapa cabang dari 4 pohon dan diam-diam menyimpannya di tempatnya. Untuk amannya, dia mengambil 3 cabang dari setiap pohon. Xia Ruofei juga sangat berhati-hati. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan cabang-cabang tersebut dan mengarahkannya ke sangkar besi yang digunakan untuk menutupi sarang lebah di ruang baru. Pertama, omelan rantingnya tidak menyentuh langsung dengan tanah. Di tengah, segala sesuatu yang tidak bersentuhan langsung dengan tanah akan tetap segar. Itu tidak akan membusuk atau menjadi buruk seiring berjalannya waktu. Xia Ruofei telah mengkonfirmasi hal ini setelah banyak percobaan. Kedua, sarang lebah kini menjadi area terlarang bagi Black Ye dan yang lainnya. Setelah diserang oleh 3 sarang lebah, Black Ye dan yang lainnya tidak berani mendekati sangkar besi tersebut. Oleh karena itu, cabang Da Hongpao adalah tempat teraman. Tidak perlu khawatir akan dirobek dan dihancurkan oleh anjing kecil nakal itu. Tujuan terbesar dari perjalanan ini telah tercapai. Xia Ruofei tidak bisa menahan kegembiraannya. Ia berusaha mengendalikan emosinya dan berusaha tampil tenang. Sedangkan untuk 2 pohon teh yang lebih jauh, Xia Ruofei tidak berencana pergi ke sana. Pertama-tama, staf bersantai pada pemangkasan, jadi tidak mungkin mencabut cabang tanpa ada yang mengetahuinya. Kedua, sutradara kamu telah memperkenalkan bahwa kedua pohon teh di sana memiliki asal yang sama dengan pohon teh pertama dan kedua di sini, yang berarti keduanya berasal dari spesies yang sama. Jadi dia tidak perlu mengambil beberapa lebih banyak cabang. Setelah menonton beberapa saat, Xia Ruofei mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada sutradara kamu dan keduanya melakukan hal yang sama. Bab 298, ingin kembali. Di bawah dinding batu, Xia Ruofei melihat Elder Song dan yang lainnya duduk di pavilion bernama Kedai Teh Jiulong, membuat teh dan keseluruhan. Dia berjalan lurus. Mereka semua duduk mengelilingi meja teh antik. Seorang wanita muda mengenakan cheongsam dengan pola porselen biru dan putih sedang membuat teh untuk semua orang. Jari hijau dan gioknya memegang perangkat teh, dan gerakannya halus dan alami. Terlihat sangat enak dipandang. Ada beberapa telur teh herbal berwarna coklat di atas meja kopi. Itu pasti, telur nomor 1 di dunia, yang dibeli Song Rui. Master Song melihat Xia Ruofei dan bertanya sambil tersenyum, "Xia kecil, bagaimana perasaanmu setelah melihat pohon induk Da Hongpao?" Kepala biro, bagaimana orang awam seperti saya bisa melihat sesuatu? Xia Ruofei tersenyum dan berkata, saya rasa mereka mirip dengan pohon teh di kebun teh, tapi mereka sedikit lebih tua. Ini perlu diwaspadai, ujar Panatua Song itu sambil tertawa. Saya sangat khusus tentang hal itu, tapi saya seorang amatir. Ini hanya sesuatu yang baru, kata Xia Ruofei sambil duduk. Wanita cantik yang sedang menyeduh teh segera memberikan secangkir teh kepada Xia Ruofei. Terima kasih, kata Xia Ruofei. Dia mengambil cangkir teh dan menyesapnya, lalu bertanya, Kepala Biro, bagaimana perasaan Anda setelah berjalan jauh? Gunung dan sungai di Guilin adalah yang terbaik di dunia, tidak sebaik bukit kecil di Wei. Hal ini tidak berlebihan. Meskipun kali ini hanya sekilas, kita dapat melihat keseluruhan gambar hanya dengan melihat sekilas. Pegunungan dan sungai Wei benar-benar indah dan harum. Jelas sekali bahwa Panatua Song berada dalam suasana hati yang baik hari ini. Du Xiaohai tentu saja sangat senang. Dia memukul ketika setrika masih panas dan bertanya, Kepala Biro, mengapa kita tidak duduk di tusuk sate bambu selanjutnya? Jika Anda melintasi 9 aliran sungai yang berkelok-kelok, pada dasarnya Anda dapat melihat sebagian besar tempat pemandangan di Gunung Wei. Panatua Song sedikit miring, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, telepon Song Rui berdering. Song Rui menjawab panggilan itu dan mendengarkan beberapa patahkan kata sebelum menyerahkan telepon ke Panatua Song. Kakek, ini Paman Lu. Panatua Song mengangkat dan mengambil telepon. Halo, Xiao Lu. Manajer Lu mengatakan sesuatu di ujung telepon, tetapi wajah Dr. Song sedikit berubah. Dia berdiri dan perlahan keluar dari ruang teh. Apakah masalahnya serius? Du Xiaohai memandang Panatua Song dengan tegang, jantungnya berdetak seperti drum. Dia tidak tahu apakah ada masalah lain di kota itu. Setelah mendengarkan beberapa saat, Panatua Song berkata, Xiao Lu, hubungi kawan-kawan terkait di Provinsi Tenggara dan atur rumah sakit yang lebih baik di kota Sanshan.
Juga, mintalah beberapa ahli untuk melakukan konsultasi untuk saudara Fu. Segera, Panatua Song menyelesaikan panggilan dan menukar telepon dengan Song Rui. Sekretaris Du, terima kasih atas undangan baik Anda. Dia berkata pada Du Xiahai. Tapi kali ini saya tidak akan duduk di rakit bambu. Li Sifu memiliki sedikit masalah kesehatan, jadi saya ingin kembali dan membahasnya. Baiklah, silakan lewat sini, Ketua. Du Xiahai dengan cepat berkata. Dia menghela napas lega di dalam hatinya. Untungnya, tidak ada masalah apapun di kota ini. Mereka berjalan keluar dari area yang indah. Xiar Wofei berjalan di samping Panatua Song dan bertanya dengan suara rendah, Ketua, apakah kondisi Tuan Li sangat serius? Dokter mengatakan bahwa mungkin batu ginjal lah yang menyebabkan sakit perut, kata Panatua Song. Seharusnya tidak mengancam nyawa, tapi saya pikir lebih baik menyediakan rumah sakit untuk saudara Fu di Sanshan untuk perawatan. Bagaimanapun, kondisi medis dan ahli di ibu kota provinsi lebih baik daripada di sini. Oke, ayo pergi ke 3 gunung untuk berobat. Xiar Wofei mengangguk. Tak lama kemudian, semua orang sampai di pintu masuk atraksi Da Hong Pao, kelompok itu naik mobil dan pergi. Du Xiahai bijaksana dan tidak mengikuti mereka ke dalam mobil. Sebaliknya, dia mengganti tangan ke Elder Song dan yang lainnya di pintu masuk atraksi. Setelah masuk ke dalam mobil, Elder Song menyuruh sopirnya untuk pergi ke kota Yangdun karena Li Sifu sudah kembali ke rumah. Ketika mereka sampai di bengkel peralatan listrik Yusheng di kota Yangdun, Niu Yusheng sedang mengutak-atik TV rusak. Ketika dia melihat Panatua Song dan yang lainnya, Niu Yusheng segera berdiri dan menyapa, Ketua, kamu di sini. Yusheng, di mana saudara Fu? Panatua Song bertanya dengan ramah. Ayah ada di atas? Niu Yusheng berkata, silakan lewat sini. Panatua Song dan 2 orang lainnya mengikuti Niu Yusheng ke atas. Li Sifu sedang duduk di ruang tamu, membuat teh dan berbicara dengan manajer Lu. Ayah, Ketua ada di sini untuk membicarakanmu, kata Niu Yusheng. Song kecil, kamu di sini. Li Sifu tampak bersemangat. Ayo minum teh. Manajer Lu juga dengan cepat berdiri dan menyapa Panatua Song. Panatua Song berjalan mendekat dan duduk di samping Li Sifu. Saudara Fu, saya mendengar dari Xiao Lu bahwa Anda menemukan batu ginjal. Kembalilah ke 3 gunung bersamaku. Saya sudah meminta Xiao Lu untuk menghubungi rumah sakit di kota Sanshan. Panatua Song, tidak perlu melalui banyak masalah. Itu bukan masalah besar. Rumah sakit di sini juga bisa menangani semuanya, kata Li Sifu. Kondisi di sini tidak bagus, Panatua Song berkata, saudara Fu, kamu harus kembali bersamaku. Niu Yusheng juga menasihati, ayah, karena kepala suku telah berkata demikian, kamu harus pergi ke Sanshan untuk berobat. Rumah sakit di kota provinsi memiliki fasilitas yang lebih baik dan dokternya sangat diaktifkan. Ini jauh lebih baik daripada tempat kecil ini. Aku tidak pergi. Tidak ada yang salah dengan itu, kata Li Sifu dengan keras kepala. Saudara Fu, saya telah mengatur pekerjaan yang baik untuk Anda. Tetapi jika Anda tidak kembali bersama saya untuk berobat, saya harus membatalkannya, kata Panatua Song setelah beberapa pemikiran. Li Sifu melihat Panatua Song dan bertanya, kamu memberiku tugas. Itu benar, Panatua Song tertawa. Bukankah Anda selalu khawatir keterampilan membuat teh akan hilang di tangan Anda? Hari ini, saya telah berbicara dengan para pemimpin pemerintah daerah Anda untuk mengundang Anda ke jurusan pembuatan teh di perguruan tinggi kejuruan untuk memberikan pelajaran kepada para siswa. Selain itu, kamu juga dapat menemukan beberapa siswa yang sangat baik untuk diterima sebagai muridmu dan membiarkan mereka mengikutimu untuk belajar keterampilan membuat teh. Mata Li Sifu berbinar ketika dia mendengarnya. Panatua Song juga tersenyum. Dia tahu bahwa meskipun Li Sifu telah mengumumkan pensiunnya selama lebih dari 10 tahun, kecintaannya pada industri ini tidak berkurang. Dia selalu berharap seseorang dapat mempelajari keterampilan membuat tehnya. Oleh karena itu, dia memukul ketika setrika masih panas dan berkata, saudara Fu, tidak mudah untuk berkhotbah dan mengajar. Tidak baik berada dalam kondisi kesehatan yang buruk. Dan sekolah sudah dimulai. Semakin cepat kamu pulih, semakin awal kamu bisa pergi ke sekolah, kan? Kamu Song kecil. Li Sifu berkata sambil tersenyum pahit. Dia telah melihat denyut nadiku. Sepertinya aku harus kembali bersamamu. Panatua Song tertawa dan berkata, Yusheng, kemasi barang-barang saudara Fu. Kami akan kembali ke Sanshan setelah makan siang di sini. Bagus,
Terima kasih, Ketua. Kata Niu Yusheng buru-buru, semua orang makan siang bersama di rumah Li Sifu. Setelah itu, Niu Yusheng dan Li Guisi mengantar Li Sifu ke mobil. Li Sifu bahkan membawakan daun tehnya yang berharga, mengatakan bahwa itu untuk Panatua Song. Karena dia ingin mengobati penyakit Li Sifu, Panatua Song memutuskan untuk naik taksi dalam perjalanan pulang. Stasiun Weishan Utara, yang paling dekat dengan kota, hanya memiliki sedikit kereta. Dan stasiun WSD letaknya jauh. Akan lebih cepat jika kembali ke Sanshan. MPV Mercedes-Benz bertemu dengan dua sedan Mercedes-Benz yang dipimpin oleh Huang Fang di persimpangan. Mobil ketiga tersebut membentuk armada kecil dan langsung menuju jalan raya dari luar kota, menuju ke arah kota Sanshan. Xia Ruofei, yang duduk di kursi penumpang mobil bisnis, juga sangat ingin pulang. Ia ingin pulang secepatnya lalu memotong dahan pohon induk Da Hong Pao di mediumnya. 3 jam kemudian, mobil keluar dari jalan raya di pintu keluar timur kota Sanshan. Saat itu, telepon Xia Ruofei berdering. Dia mengeluarkannya dan melihat bahwa itu adalah panggilan Liang Qichao. Dia bisa menebak tujuan panggilan itu. Xia Ruofei menjawab panggilan itu dengan sedikit kegembiraan. Bab 299, Pertanian yang Berkembang. Saudara Liang. Ruofei, sepupuku kakek akan berangkat ke rumah hari ini. Dia mungkin akan berada di kota Sanshan besok atau lusa. Bagaimana situasi dengan materi Poe Besenan? Liang Qichao bertanya dengan tidak sabar. Saya siap. Xia Ruofei berkata sambil tersenyum. Ayah, bagus sekali. Liang Qichao berkata dengan penuh semangat, Ruofei, terima kasih banyak. Aku berhutang budi padamu. Sama-sama, Xia Ruofei mendengus. Saudara Liang, apakah kamu ingin datang dan melihat materinya terlebih dahulu? Tidak dibutuhkan. Aku percaya padamu, kata Liang Qichao. Keluargaku harus pergi ke Shenzhen untuk menyambut lelaki tua itu hari ini, jadi aku tidak punya waktu untuk datang. Ceritakan padaku data kasar materi Poe Besenan. Saya akan memberitahu orang tua itu. Tidak masalah, saya akan mengirimkannya kepada Anda di WeChat nanti. Xia Ruofei berkata dengan sigap. Baiklah. Liang Qichao berkata, hehe. Bahkan ayahku pun tidak tahu tentang ini. Dia mengalami depresi selama beberapa hari terakhir. Saya sangat mengungkapkan ekspresi ketika dia mendengar bahwa saya juga menemukan berita besar dalam 2 hari. Setelah menutup telepon, Xia Ruofei sangat bersemangat. Hal-hal baik terus terjadi akhir-akhir ini. Dia baru saja berhasil memperoleh cabang pohon induk Da Hong Pao, dan bahan Poe Besenan akan segera dijual. Dia merasa senang hanya memikirkan bagaimana dia bisa mendapatkan banyak uang. Hari sudah malam ketika mobil keluar dari jalan raya. Maka konvoi langsung kembali ke villa di Guling. Penatua Song meminta manajer Lu untuk mengatur agar Li Sifu dirawat di rumah sakit keesokan harinya. Mobil Xia Ruofei diparkir di halaman Guling. Dia sangat ingin pulang, jadi dia dengan sopan menolak undangan Elder Song untuk tinggal untuk makan malam. Dia pergi dari halaman dan kembali ke pertanian Taoyuan. Ketika mobil Xia Ruofei melaju ke gerbang pertanian, para pekerja pertanian pulang kerja dan berjalan keluar. Saat Cao Tieshu melihat Xia Ruofei, dia segera menghentikan mobilnya dan dengan bersemangat melihat bahwa sayuran di pertanian bisa dipanen. Xia Ruofei tidak bisa menahan antusiasme Cao Tieshu. Dia memarkir mobil di samping dan menyusul ke rumah kaca sayur. Cao Tieshu menunjuk ke sayuran hijau di rumah kaca dan berkata, Bos, saya telah menanam sayuran selama separuh hidup saya, tetapi ini untuk pertama kalinya saya melihat pertumbuhan yang begitu baik dan sayuran berkualitas tinggi. Benih berteknologi tinggi itu sungguh kuat. Xia Ruofei menyajikan sayuran dan merasakan pencapaian. Dia tersenyum dan berkata, Cao tua, ini juga karena kerja bagusmu. Cao Tieshu mendengus. Kami hanya merawat ladang sayur setiap hari. Kami tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, sayuran ini terlalu terpengaruh. Tidak perlu mencegah hama sama sekali. Kami tidak punya banyak hal untuk hidup setelah 1 hari. Xia Ruofei melihat lebih dekat. Sayuran ini sebenarnya tidak memiliki satu lubang cacing pun. Warna hijau daunnya sangat murni, dan ada sedikit rasa kristal jernih, seolah diukir dari batu giok. Bahkan terasa tidak nyata. Ini benar-benar telah mencapai standar menanam sayuran di ruangan tersebut? Xia Ruofei berkata dengan gembira, Cao tua, bagus sekali. Bagaimana kalau begini?
Mulai besok dan seterusnya, kami akan memasok sayuran ke klub 11 Jiangyu dan restoran Lingji dari rumah kaca sayuran. Saya akan sedikit gemuk untuk memberi Anda data spesifiknya nanti. Tidak masalah. Cao Tieshu tertawa. Setelah bekerja selama beberapa bulan, mereka akhirnya mencapai beberapa hasil. Cao Tieshu sudah lama menunggu hari ini. Jika tidak, dengan gaji yang tinggi dan pekerjaan yang mudah, segelintir pekerja akan merasa tidak enak. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, mulai besok pagi, atur agar para pekerja bergiliran memetik sayuran. Mereka harus datang sekitar jam 5 sore. Kemudian, siapkan sayuran sesuai permintaan masing-masing keluarga. Umumnya, mereka akan mengirim mobil untuk mengambil sayuran sebelum pukul 6.30. Baiklah. Bos, jangan khawatir, kata Cao Tieshu. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, ya. Bagi para pekerja yang datang untuk memetik sayuran di pagi hari, kami akan membayar Anda lembur. Anda akan mendapatkan lembur. Tidak perlu, tidak perlu. Cao Tieshu buru-buru berkata, lagi pula, tidak banyak pekerjaan hari ini. Kami, para orang tua, semua bangun pagi-pagi. Mengapa kita perlu upah lembur? Itu tidak akan berhasil. Xia Ruofei berkata, ini adalah tugas tambahan. Setelah cold storage dibangun, Anda dapat memetik buah sehari sebelumnya. Sebelumnya, Anda harus datang ke sini lebih awal setiap hari. Lagi pula, itu hanya sementara saja kamu tidak disibukkan dengan pekerjaan. Ketika kolam ikan dan kebun buah-buahan dibangun, semakin banyak pekerjaan yang harus Anda lakukan. Tetapi Anda juga tidak perlu dibayar untuk lembur. Cao Tieshu berkata dengan sangat tegas. Gaji kami saat ini sudah cukup tinggi, setiap orang merasa mempunyai energi tetapi tidak ada tempat untuk menggunakannya. Kami mohon maaf atas gaji yang diberikan bos kepada kami. Xia Ruofei tidak mau berpikir lucu. Penduduk desa ini sangat sederhana dan jujur. Mereka bahkan tidak menginginkan uang tambahan. Dia melihat sikap Cao Tieshu sangat tegas, jadi dia tidak bisa terlalu ngotot. Xia Ruofei berpikir sejenak dan berkata, bagaimana kalau ini, Cao tua? Jika waktunya tiba, buatlah jadwal dan setiap orang akan bergiliran memetik sayuran di pagi hari. Selama pekerja datang di pagi hari, mereka bisa mengambil setengah hari di pagi hari. Dengan cara ini, setiap orang akan punya waktu untuk menangani pekerjaan apapun di rumah. Cao Tieshu memutar dan berkata, setuju. Lalu kita akan melakukan apa yang diperintahkan bos? Bos, Anda harus menyiapkan benih berikutnya terlebih dahulu. Setelah sayuran dipanen, kami akan segera menanam bibit dan menanam sayuran baru, kata Cao Tieshu. Rumah kaca bersuhu konstan ini dapat ditanam sepanjang tahun. Ketika sayuran dewasa dipanen, mereka akan mulai menanam bibit. Dengan cara ini, sayuran baru dapat mengikuti dan membentuk siklus yang baik. Xia Ruofei mengangguk. Hitung jumlah yang dibutuhkan dan laporkan kepada bocah gemuk. Saya akan pergi dan menyiapkannya dalam 1 atau 2 hari. Baiklah. Cao Tieshu berkata, bos, itu pasti benih berteknologi tinggi. Xia Ruofei tertawa dan berkata, jangan khawatir. Jika kami ingin melakukannya, kami akan melakukannya dengan teknologi tinggi. Cao Tieshu tidak bisa menahan tawa. Cao Tieshu kemudian memikirkan hal lain dan berkata, bos, sebentar lagi musim semi. Jadi kita harus menyiapkan pohon buah-buahan terlebih dahulu. Saya pikir kita harus bisa menanamnya dalam waktu sekitar 1 bulan. Jika kita melewatkannya, itu akan menunda kita selama setahun. Masih ada kolam ikan yang masih kosong. Hati kami sakit ketika melihat ini. Kapan kamu akan mendapatkan ikan? Xia Ruofei tidak bisa menahan sakit kepala. Memang ada banyak hal yang harus dilakukan, dan hal-hal ini tidak dapat diwariskan kepada orang lain. Dia harus melakukannya sendiri. Tidak peduli apakah itu buah atau ikan. Mereka harus diubah oleh air kolam roh spasial atau solusi kelopak bunga yang menakjubkan sebelum dapat ditanam. Jika dia ingin mengambil rute yang berkualitas tinggi, hal ini diperlukan. Kalau tidak, dia mungkin tidak melakukannya. Aku tahu, saya akan berada di 3 gunung selama beberapa hari ke depan, jadi saya akan fokus menangani hal-hal ini. Xia Ruofei berkata, Cao tua, kamu akan sibuk ketika waktunya tiba. Jika Anda tidak memiliki cukup tenaga, Anda harus memberitahu saya tepat waktu, sehingga saya bisa pergi dan merekrut lebih banyak orang. Saya tahu, bos. Cao Tieshu berkata, kalau begitu aku pulang dulu. Saya masih harus memasak untuk istri saya.
Cepat kembali. Xia Ruofei berkata, sapa kakak iparku untukku. Baiklah. Setelah Cao Tieshu pergi, Xia Ruofei berjalan-jalan di sekitar rumah kaca sayuran sekali lagi sebelum dia keluar dan kembali ke villa. Begitu mobil berhenti, petir, yang sudah beberapa hari tidak melihat Xia Ruofei, segera menerkamnya dengan penuh kasih sayang, kepuasan kepalanya dan mengibaskan ekornya. Xia Ruofei memeluk petir dan mengusap bulu halusnya sambil berteriak, sedikit simbol keinginan. Pang Hao keluar rumah ketika dia mendengar suara itu. Ruofei kembali. Xia Ruofei memberitahu Pang Hao tentang apa yang baru saja dikatakan Cao Tieshu dan meminta untuk memberikan salinan data persediaan kepada Cao Tieshu malam ini. Selain itu, Xia Ruofei juga meminta Pang Hao dan Cao Tieshu menghitung berapa banyak surplus yang ada di rumah kaca sayuran selain dua perusahaan makanan dan minuman tersebut, dan berapa banyak tambahan sayuran yang bisa mereka sediakan setiap hari. Xia Ruofei sedang mempertimbangkan bahwa rumah kaca sayuran pada dasarnya telah memasuki siklus yang baik dan sudah waktunya untuk mulai memasok ke kelompok Heng Feng keluarga MA. Kedua belah pihak sudah menandatangani kontrak dan tinggal menunggu sayuran datang. Setelah dia selesai, Xia Ruofei membiarkan petir bermain sendiri. Kemudian, dia mengucapkan selamat tinggal pada Pang Hao dan Ye Lingyun, mengambil tas kecilnya, dan segera naik ke atas. Dia tidak sabar untuk masuk ke dalam medium dan memotong cabang-cabang berharga dari pohon induk besar berkilau merah. Bab 300, Penebangan Pohon Induk. Xia Ruofei kembali ke dalam ruangan dan mengunci pintu dan jendela dengan tidak sabar. Kemudian, dia memanggil gulungan petaroh dari telapak tangan dan menghilang dari ruangan sambil berpikir. Sesaat kemudian, dia sudah berada di samping sangkar besi di ruang baru. Ada sedikit bau manis di udara karena Xia Ruofei telah menaruh beberapa buah matang di dalam kandang sebagai makanan sementara untuk tawon. Black Ye dan yang lainnya sangat gembira melihat penampilan Xia Ruofei. Meski ruangannya sangat luas, saat ini masih terlalu sepi. Bagi anjing yang lincah, itu sedikit membosankan. Oleh karena itu, setiap kali Xia Ruofei muncul di medium, Black Ye dan yang lainnya akan berkendara untuk bermain di sana. Namun, kali ini, Xia Ruofei muncul di samping sarang lebah, yang membuat mereka takut. Mereka ragu-ragu dan berhenti di tengah jalan, seolah-olah mereka sedang mengalami kesulitan mental. Xia Ruofei tertawa dan memutar tangannya untuk membiarkan mereka bermain sendiri. Kemudian, dia memusatkan perhatiannya pada memikirkan cabang pohon teh di bagian atas sangkar besi, dan matanya menjadi sedikit panas. Dengan pemikiran dari Xia Ruofei, 12 cabang pohon terangkat oleh kekuatan tak terlihat dan melayang ke tangan Xia Ruofei. Sekarang kendali ruang Xia Ruofei telah meningkat, dia dapat melakukan hal seperti ini dengan mudah. Xia Ruofei memandangi dahan pohon teh dengan hati-hati dan menyadari bahwa daunnya masih hijau seolah-olah baru saja ditebang dari pohonnya. Faktanya, ketika Xia Ruofei memperoleh cabang-cabang ini, cabang-cabang tersebut baru saja dipotong dari pohon induk jubah merah besar oleh para dokter. Setelah Xia Ruofei dimasukkan ke dalam ruang, mereka tetap dalam keadaan aslinya tanpa kontak langsung dengan tanah. Tidak ada perubahan. Xia Ruofei mengambil cabang-cabang ini dan memindahkannya ke tempat aslinya sambil berpikir. Jika ingin segera membentuk skala penanaman tertentu, ia harus memanfaatkan aliran waktu di ruang aslinya. Oleh karena itu, ia harus menanam pohon di lahan aslinya pada tahap awal. Kini, ruang aslinya sudah menjadi kawasan perkebunan. Di suasana ada hutan yang dibentuk oleh pohon Poebe Zenan, dan ginseng yang ditanam di seluruh sisi hutan. Bagian dekat kolam roh spasial, tempat dulunya ladang sayur-sayuran, kini ditanami ribuan besi dan drop kulit. Xia Ruofei membawa cabang pohon teh ke sisi lain ladang ginseng. Dia akan menanam hutan pohon teh di sini. Xia Ruofei meletakkan dahan itu dan berpikir, sekop, cangkul, kaleng penyiram, kotak merapikan, dan peralatan lainnya yang tertata rapi di samping kolam roh spasial semuanya terbawa oleh kekuatan ruang yang tak kasat mata dan langsung terbang di atasnya. Kemudian, udara di kolam roh spasial juga tersedot oleh kekuatan tak kasat mata. Benda itu membentuk busur indah di udara dan secara akurat jatuh ke dalam kotak pengaturan plastik, mengisinya secukupnya. Kontrol ruang Xia Ruofei menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Dia merasa seperti dia mengendalikan sang pencipta dan dia menikmati perasaan ini. Tentu saja, Xia Ruofei juga sengaja menggunakan setiap kesempatan untuk berlatih, agar dia bisa lebih paham dengan penggunaan kekuatan luar angkasa.
Dia percaya bahwa selama ruang angkasa terus ditingkatkan dan dia terus menjadi lebih kuat, suatu hari, dia bahkan bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan di ruang angkasa. Proses pemotongannya sangat sederhana. Xia Ruofei menggali lubang di tanah dan memasukkan dahan pohon ke dalamnya. Kemudian, dia mengisi ruang tersebut dengan tanah dan menyiramnya dengan air kolam roh luar angkasa. Pada akhirnya, Xia Ruofei langsung menyedot kotak merapikan yang berisi larutan kelopak yang telah encer dan menyirami daun serta akar pohon teh dengan larutan kelopak. Ini sukses besar. Kemudian, Xia Ruofei pergi ke setrika skin dendrobium. Setelah beberapa hari, besi kulit dendrobium telah berkembang pesat. Xia Ruofei menebang lagi setengah cabang dewasa dan menggunakan ladang sayuran gratis untuk memotong guna memperluas skala penanaman. Sebelumnya, Xia Ruofei telah memotong 20 besi ganjil dendrop kulit menjadi sekitar 1000 bagian. Kali ini, ia terus memotong dan menambah skala tanam menjadi sekitar 5000 buah sebelum berhenti. Pasalnya, dia telah bekerja selama hampir 20 jam. Selama ini, dia akan meminum udara kolam roh ketika dia haus dan lingkungan kelopak bunga ketika dia lelah. Selain itu, dia telah menggunakan angkatan luar angkasa sebagai bantuan, jadi dia bekerja dengan efisiensi yang sangat tinggi. Ini juga merupakan waktu terlama Xia Ruofei berada di medium sejak dia mendapatkan peta roh. Bahkan setelah meminum larutan kelopak bunga dan udara kolam roh spasial, Xia Ruofei masih merasa sangat lelah. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk berhenti bekerja untuk sementara waktu. Tujuannya adalah menanam 10.000 batang besi dendrop kulit di dalam medium. Saat ini, itu sudah cukup untuk memasang telinga. Tetapi dia tidak bisa melakukan pekerjaan yang membosankan dan berulang-ulang sendirian. Oleh karena itu, ia memutuskan untuk menebang sekitar 1000 tanaman secara bertahap di dunia luar. Dibutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun agar besi kulit dendrobium matang dan dipanen, namun di tempat aslinya, pada dasarnya akan memakan waktu sekitar 1 bulan. Xia Ruofei menyeret tubuhnya yang kelelahan keluar dari ruang peta roh. Sedangkan untuk kayu sutra tua, Xia Ruofei menyimpannya di media untuk sementara waktu. Pertama, lebih aman. Kedua, setiap hari yang berlalu di dunia luar setara dengan 1 bulan di dunia medium. Dengan cara ini, dia dapat membiarkannya selama 2 hari lagi agar cuacanya lebih menyeluruh, dan kualitas bahannya secara alami akan lebih tinggi. Setelah kembali ke kamar tidur, Xia Ruofei melihat waktu. Hanya kurang dari 1 jam di dunia luar. Xia Ruofei mandi air panas di kamar mandi dan meminum larutan kelopak bunga. Dia merasa sedikit lebih baik dan turun untuk makan malam. Pang Hao juga tidak kembali ke kota. Mulai besok, rumah kaca akan menyediakan sayuran. Ini adalah pertama kalinya Cao Tieshu dan yang lainnya bertanggung jawab atas pekerjaan ini, jadi Pang Hao sedikit khawatir. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk tetap tinggal dan mengawasi mereka keesokan paginya. Villa Xia Ruofei memiliki beberapa kamar tamu. Tidak masalah bagi Pang Hao untuk bermalam. Setelah mereka bertiga makan malam, Xia Ruofei kembali ke kamarnya, mengatakan bahwa dia lelah karena perjalanan. Dia menelepon Ling Qingsui. Setelah mereka berdua sebentar, Xia Ruofei pergi tidur. Setelah bekerja lebih dari 20 jam, Xia Ruofei segera tertidur. Ketika Xia Ruofei bangun keesokan harinya, rumah kaca telah menyelesaikan persediaan sayuran pertama. Penanaman sayuran dapat dikatakan berada pada jalur yang benar. Pang Hao dan Cao Tieshu sedang menghitung produksi harian rumah kaca sayuran saat ini dan berapa banyak surplus yang dihasilkan setelah memasoknya ke 2 perusahaan catering. Xia Ruofei memberikan nomor manajer kantor grup Heng Feng di Kota Rong kepada Pang Hao. Dia meminta Pang Hao untuk menghubungi pihak lain mengenai rencana pasokan spesifik. Sekarang karena semakin banyak hal yang dapat dilakukan di bidang pertanian, Xia Ruofei mulai melepaskannya. Ini juga merupakan bentuk bagi pelatihan Pang Hao. Posisi Xia Ruofei dalam dirinya bukan hanya mengatur keuangan. Setelah sarapan, Xia Ruofei meninggalkan pertanian dengan truk pikapnya. Masih banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan hari ini.